Baik, kita mulai pertemuan ke-12 dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan bank. Jadi ini khusus untuk lembaga keuangan bank ya. Ini mutiara hadis. Nah, ini ke-12 analisis rasio keuangan bank. Ini adalah poin-poin pembahasan kita ya. Rasio keuangan, pengertian rasio keuangan bank, kemudian tujuan manfaat, jenis dan penghitungan ya. Nanti kita akan ada kurang lebih 5 dari macam-macam rasio keuangan di bank ya. Nah, jadi harapannya adalah teman-teman bisa memahami dan mengenai rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional lembaga keuangan bank. Ini tadi ya, pengulangan. Ya, ada besar positif, ada besar negatif. Ini gambarannya. Nah, kita masuk. Nah, rasio keuangan bank merupakan ukuran digunakan untuk mengetahui kesehatan lembaga keuangan perbankan dan mengetahui kondisi keuangan bank dengan melihat laporan keuangan yang disediakan oleh bank. Tujuannya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi ya. Jadi, pertanyaannya, apakah bank beroperasi secara efektif dan efisien atau tidak? Tujuannya mengukur kemampuan penciptaan modal bank, kemampuan menurunkan kewajiban jangka pendek, kemampuan bank menghasilkan profit melalui operasional bank, kemampuan bank menyanggah risiko dari operasional, dan kinerja manajemen ya dalam menggunakan semua aset secara efisien. Manfaatnya, taksiran terhadap hasil kondisi keuangan bank, pengecekan terhadap masalah manajerial, operasional, dan masalah lainnya, mengurangi risiko atau ketidakpastian yang sudah dihindari, ya, pertimbangan awal dalam pilihan investasi, dan keberhasilan manajemen bank. Tujuannya, ya kita langsung saja ya. Kalau kita lihat secara umum, rasio keuangan bank memiliki kesamaan dengan rasio keuangan lainnya ya. Jadi kita juga bisa menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas, ataupun yang tadi ya, BOPO tadi atau CIR tadi. Rasio keuangan di bank dihitung untuk melihat bagaimana operasional bank dijalankan, apakah dijalankan secara efektif dan efisien atau tidak. Ini penting. Perlu diketahui bahwa bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat. Ya, jadi mereka menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, bank harus menjalankan manajemen risiko dengan baik untuk mempertanggungjawabkan dana masyarakat yang dikelola. Ya. Jadi, bank itu punya regulasi yang cukup ketat. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab terhadap dana masyarakat yang dikelola. Dalam konteks manajemen risiko, terdapat beberapa rasio keuangan bank yang dapat dijadikan metode analisis perihal bagaimana tingkat risiko bank tersebut. Ya. Jadi, ini tambahan ya. Bank juga menggunakan profitabilitas juga bisa, likuiditas juga bisa, BOPO juga bisa. Nah, ini tambahan-tambahan dari mungkin yang spesifik digunakan oleh lembaga perbankan. Ya, baru seperti ini ya. Ada 5 ya. Ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, solvency ratio, capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, non-performing loan atau non-performing financing ya, NPL atau NPF. Nah, ini debt to asset ratio atau debt to equity ratio, yaitu ukuran metrik keuangan yang digunakan untuk melihat bagaimana perusahaan atau bank dapat memenuhi kewajibannya. Perlu dicatat bahwa bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana masyarakat yang disimpan. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban pada bank adalah dana masyarakat ya. Bank dapat membayar kewajibannya kepada nasabah dalam bentuk bunga atau margin bagi hasil ya. Karena kalau bank itu kan, kalau kita nabung di bank kita dapat imbalan ya. Kalau di bank konven namanya bunga, kalau di bank syariah namanya margin atau bagi hasil. Ini rumusnya, total debt dibagi total aset. Untuk debt to asset ratio, untuk debt to equity ratio, total debt dibagi total equity ya. Nah, data total debt, total aset, dan total equity dapat dilihat pada balance sheet. Ini sifatnya besar negatif ya. Jadi semakin besar semakin jelek. Nah, ini datanya misalnya kita lihat total current aset, total fixed asset, total aset sekian 5,7 juta, total equity 4,4 juta ya, total liabilities 10,2 juta ya. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ya, jadi debt to asset ratio-nya 1,78, debt to equity ratio-nya 2,28. Ya, jadi kalau dibagi ya memang lebih besar kewajiban dibanding aset ekuitas ya. Tapi kalau kita lihat ini 1,78 ini masih cukup, masih dalam batas aman lah ya. Nah, ini kalau kenapa dibilang aman itu perlu kita lihat lagi, kita lakukan analisis lebih lanjut ya.
Gitu. Ini kita melihat bagaimana sih kondisi utang kita terhadap aset ataupun terhadap ekuitas. Oke, selanjutnya ini ada solvability atau solvency ratio ya. Memang suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya. Jadi semua kewajiban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau tutup ya. Jadi solvabilitas ini lebih ke total kewajiban ya. Kalau bank atau perusahaan tidak bisa membayar total kewajiban, itu bisa ada risiko bangkrut atau dilikuidasi ya. Dianggap pailit gitu ya. Solvabilitas yang kurang baik mengindikasikan perusahaan atau bank yang tidak sehat dan dapat terancam bangkrut. Oleh karena itu, solvabilitas perusahaan atau bank dapat dilihat dari jumlah aset, ekuitas, dan total kewajiban yang harus dibayar. Dapat ini satu aja ya. Ini 3 ada 2, ini nanti saya edit ya. Jadi, ini rumusnya, solvency ratio, net income ditambah depreciation dibagi total liabilitas. Jadi, solvency ratio itu mirip dengan likuiditas ya. Tapi, dia lebih, kalau likuiditas kan kita hanya kewajiban jangka pendek. Kalau solvabilitas ini, itu kewajiban jangka panjang juga dihitung, itu total kewajiban. Nah, kalau sampai solvabilitas ini bermasalah, itu bisa berisiko pada kebangkrutan seperti itu. Bank harus dapat membayar kewajibannya kepada nasabah dalam bentuk bunga atau bagi hasil ya. Ini besar positif ya, semakin besar semakin baik. Ini contohnya, net income ditambah depreciation dibagi total liabilitas ya. Net income-nya ini ya, laba ditahan 566.000. Depresiasinya ini 134. Total liabilitas ini ya, jangka pendek di total current liability dibagi long term liability ya. Sekian hasilnya adalah 29,32%. Ya, ini cukup aman tapi agak-agak kurang aman ya. Jadi kalau secara best practice, rasio solvabilitas yang baik adalah di angka di atas 20%. Oleh karena itu Bank PTDR masih dalam batas aman dari risiko bangkrut atau likuidasi. Jadi memang masih batas aman, tapi mungkin perlu dicek lebih lanjut. Jangan sampai solvency ratio ini semakin meningkat ya. Gitu. Karena semakin meningkat, semakin menurun. Semakin menurun ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Capital adequacy ratio adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Jadi kalau bank itu sampai rugi, itu dia harus punya cukup uang atau cukup modal ya. Nah, gitu ya. Jadi salah satu regulasi atau ketentuan dari perbankan bahwa kalau bank itu sampai kenapa-napa, sampai bangkrut, dia harus bisa mengganti kerugian ya, seperti itu ya. Mengganti kerugian dari para nasabah seperti itu. Karena ini kan perbankan dia pengelola duit orang, pengelola uang masyarakat, ya, harus diatur dengan ketat ya. Nah, kalau secara standar, KAR itu harus di atas 8%. Aman. Karena berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai KAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. KAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset terutama menurut risiko ya. Nah, jadi ada rumusnya ada 2, ada modal dan ATMR. Nah, ATMR itu risk weight asset atau RW ada aktif atau tidak menurut risiko. Itu jumlah aset sebuah bank dengan pertimbangan risiko masing-masing aset tersebut. Jadi di bank itu ada beberapa aset ya. Aset A, aset B, aset C. Aset A ini risikonya berapa? Berapa persen? Aset B risikonya berapa persen? Aset C berapa persen? Nanti kita lihat, nanti kita hitung jumlah ATMR-nya gitu. Nah, kalau modal dapat dilihat di balance sheet, kalau ATMR harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu ya. Kali ini bersifat besar positif ya. Jadi intinya adalah kali ini kita melihat berapa sih besar modal yang dimiliki bank sehingga kalau terjadi apa-apa, bank itu punya cukup modal untuk membayar kewajibannya seperti itulah kira-kira. Dan itu di cap atau dibatasi minimal 8%. Jangan sampai di bawah 8%, itu sudah
warning, sudah bahaya ya. Ini contohnya, ini aset pada bank ya, ada kas, giro pada bank lain, pendapatan pada bank lain, sudah berharga pasar uang, kredit pembiayaan, investasi, kalau kita lihat jumlahnya sekian ya. Nah, ini bobot risikonya. Kalau kas itu ada risikonya 0%, giro pada bank lain risikonya 20%, pendapatan pada bank lain 20%, sudah berharga pasar uang 20%, kredit pembiayaan 75%, investasi 75%. Ini dijumlahkan aja nih. 150 kali 0, 0. 356 kali 20%, sekian ya. 325.000 dikali 20% sekian ya. Dijumlah totalnya 28.970.000 ya. Kemudian rumusnya, berarti KAR kita, PTDR ini, KAR-nya adalah 15,50%. Berarti cukup baik ya. Karena persyaratannya adalah di atas 8%. Seperti itu. Harus ada, ini ada ATM itu harus dihitung terlebih dahulu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, ini perbankan. Ya, ada pertanyaan? Ya Pak, Eko Pak. Ya silakan Pak Eko. Yang mengenai apa namanya di slide sebelumnya, yang solvency rasio, apakah Ini itu, apakah itu salah satu alat yang digunakan oleh bank untuk menilai kesehatannya. Nah, kemudian apakah hasil penilaian itu kemudian dipakai di internal aja atau dilaporkan ke pemerintah, BI atau OJK, agar mereka bisa menilai kesehatan daripada bank tersebut, ataukah pemerintah punya perhitungan sendiri gitu Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya nggak cuma tidak hanya solvency atau solvability aja ya. Regulator atau dalam hal ini OJK atau Bank Indonesia juga dia akan mengawasi lah ya, lebih tepatnya mengawasi setiap bank itu dari sisi tadi ya, solvency rasionya, kemudian CAR-nya juga diawasi, LDR juga diawasi. Jadi mereka itu kan kalau perbankan itu dia harus membuat laporan kepada OJK ya, secara rutin ya. Nah, termasuk laporan keuangan ini juga pasti akan diawasi oleh OJK. Jadi kalau terjadi apa-apa, misalnya solvency ratio di bawah 20%, itu pasti akan ditegur lah oleh OJK seperti itu. Kalau misalnya CAR tadi ya, capital adequacy ratio itu di bawah 8%, itu pasti akan ditegur oleh OJK. Jadi pasti akan bukan pasti ya, akan diawasi oleh OJK seperti itu. Karena si bank ini, setiap bank itu pasti akan melaporkan laporan keuangan mereka kepada OJK seperti itu. Nah, jadi kalau ada apa-apa, kalau di bawah standar, nah itu pasti akan ditegur atau dihubungi lah. Ini kenapa kok di bawah 20% seperti itu? Kenapa? Karena kalau sampai bank itu dia kolaps, kenapa-napa ya, itu bisa berdampak sistemik ya, mungkin pernah dengar ya. Satu bank itu kolaps, itu dia bisa mengakibatkan bank-banknya akan kolaps seperti itu. Kalau banyak bank kolaps, maka akan terjadi krisis keuangan lah seperti itu. Jadi makanya kenapa bank ini diawasi secara ketat oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia. Jadi tidak hanya rasio solvabilitas, rasio lain juga akan diawasi oleh OJK seperti itu, Pak Eko. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama. Nah, lanjut. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Iya, di situ kan ada tertulis laba ditahan Pak. Iya. Iya, Betul, itu betul. tuh fungsinya, iya, itu tuh fungsinya untuk apa ya Pak? Dari laba ditahan itu dari hitungannya dari mana? Jadi laba ditahan ini itu adalah profit bersih, Bu. Jadi kalau Profit di mana bersihnya ya, 566 berarti. jadi mana ya, ada nggak ya sebelumnya ya? Jadi Belum kan nggak ada. di income statement itu kan ujungnya adalah profit after tax gitu kan, keuntungan bersih di laba rugi. Di laba rugi itu namanya keuntungan bersih.
Nah, Ya. dari situ dimasukkan ke balance sheet di sini Bu posnya. Laba ditahan namanya. Jadi ini keuntungan bersih. Berarti berarti itu keuntungan bersihnya dari RR-nya ya, Pak? Ya, jadi kalau di income statement itu yang paling bawah ada keuntungan bersih NPAT. Nah, itu Iya. dimasukkan ke balance Iya. sheet di sisi laba ditahan gitu. Oh, Namanya laba ditahan. iya iya. Baik, terima kasih. Ya, sama. Oke, mungkin tambahan ya. Jadi profit keuntungan perusahaan itu adalah menjadi hak dari ada hak yang dimiliki oleh di ekuitas ini ya. Nah, makanya kenapa ditahan? Kenapa ditahan ini keuntungan yang masih belum apa ya? Keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Nah, nanti ketika laba itu sudah jadi apa istilahnya ya? Nanti laba ini bisa dibagikan untuk pemilik modal dalam bentuk dividen seperti itu. Yang namanya laba ditahan di sini. Mungkin sebagian akan untuk dividen, sebagian untuk investasi atau apa seperti itu. Maka namanya laba ditahan. Ya, itu ya tambahan aja. Oke, kita lanjut. Nah ini LDR, loan to deposit ratio. Adalah yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau bisa disebut likuiditas ya. Dengan membagi total kredit terhadap total dana pihak ketiga. Likuiditas perlu dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan menunjukkan pinjaman kredit kepada peminjam atau debitur. Nah, LDR yang tinggi berarti perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajiban terhadap nasabah. Sebaliknya jika LDR-nya rendah, likuiditasnya cukup tapi tidak efisien ya, karena ada dana yang tidak terpakai seperti itu. Ya, untuk deposit ratio artinya adalah berapa sih jumlah kredit yang disalurkan oleh bank itu dibagi dengan total deposit atau dana pihak ketiga. Bisa dilihat di neracanya ya, di piutang karena dulu semuanya piutang ya ini ya. Tadi deposit itu sebenarnya liabilitas sorry. Saya revisi. Nah, ini sifatnya besar negatif. Jadi intinya adalah eh, bank itu harus bisa mengelola uang masuk dan uang keluar ya. Kalau total deposit itu adalah uang masuk, loan itu adalah uang keluar ya. Jadi harus seimbang nih. Jangan sampai ketika ada nasabah butuh uang, entah itu ngambil tabungan, entah itu dia mengambil kredit, uangnya nggak ada. Seperti itu ya. Nah, jadi tujuan dari LDR ini adalah kita melihat bagaimana kondisi likuiditas bank. Bank punya dana yang cukup nggak? Kalau misalnya nasabah itu butuh uang, ngambil uang untuk ngambil tabungannya ataupun dia mengajukan kredit. Maksudnya simpel ya. Loannya berapa? Selain pada bank ini di sisi piutang ya. Kalau dari pihak ketiga ini di sisi liabilitas atau kewajiban. Ya kalau dilihat di sini angkanya 88,19%. Apa artinya 89,19% ini? Artinya adalah bahwa dapat mengelola dana masyarakat dengan cukup baik ya. Jadi kalau best practice-nya 80-90%. Kalau misalnya kalau rendah 60% berarti ada 4% dana mengendap yang tidak terpakai. Sehingga bank harus membayar kewajiban lebih besar daripada pendapatan. Jadi 40% ini duit nganggur nih, istilah gitu ya. Yang 60 disalurkan ke dalam bentuk kredit untuk pembiayaan, yang 40 ini nganggur nih. Nah, ini kan dia tetap harus bayar bunga ataupun margin kepada nasabah ya, pada yang menabung, pada penabungnya. Jadi duit dari mana kalau duit dana ini tidak digunakan, tidak diputar seperti itu ya. Kalau terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, misalnya 97%, berarti ada risiko likuiditas. Berarti bank itu cuma punya 3% nih dananya. Nih. Uang kas jadi cuma punya 3%. Nah, kalau misalnya ada nasabah yang butuh uang, ambil tabungan, ataupun dia mengajukan kredit, lebih dari 3%, maka dia harus pinjam uang ya, ke bank lain. Seperti itu. Nah, kalau pinjam uang berarti ada biaya bunganya. Jadi, ini di cap yang best practice-nya 80-90%. Jadi, artinya dia optimal ya, artinya optimal. Kita punya uang 1 M, yang 880 jutanya disalurkan diputar ya gitu ya.
sehingga ada pendapatan, ada penghasilan. Nah, sisanya untuk cadangan. Kalau misalnya ada kebutuhan dari nasabah untuk ambil uang ataupun kebutuhan kredit. Ini tadi masih salah ya. LDR ya, ini ntar saya ganti. Loan to deposit ratio. Ini ada pertanyaan teman-teman? Pak, mohon maaf. Ya. Berarti dikatakan cukup baik itu kan sekitar 80%-an Pak ya? Iya, betul. Untuk 90% itu berarti dinilainya paling baik gitu Pak, untuk LDR itu Ya, Pak? cukup sangat efisien berarti. Sangat efisien berarti dia. Oke, baik Pak. Tapi di atas 90% malah bahaya gitu ya, karena takutnya ada kebutuhan dana yang tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini hitungannya itu kurang lebih bisa dianggap bahwa bank itu harus menyediakan 10% lah dana untuk melayani nasabah. Itu ada hitungannya, ada ceritanya lagi, ada sejarahnya lagi. Jadi dia hanya cukup menyediakan 10% lah dari total tabungan nasabah. Persen itu untuk mungkin nasabah akan ambil uang, mungkin nasabah akan ngambil kredit seperti itu. Nah, itu teori seperti itu teorinya. Makanya kenapa di sini best practice 80 sampai 90%. Oke, kita lanjut. Terakhir adalah non performing loan atau NPF financing. Adalah indikator pada kategori pinjaman yang mengalami kegagalan adalah pemenuhan kewajiban pembayaran. Jadi ada dengan kata lain kredit macet ya. Jadi si bank ini ngasih kredit ke orang, tapi orang itu gagal bayar. Nah, itu dihitung atau dianggap sebagai NPL, non performance loan atau kredit macet. Nah, ini rasio NPL-nya di cap di 5%, ya. Maksimal 5% ya, karena dia besar negatif. Jadi semakin tinggi semakin jelek. Nah, ini rumusnya overdue 90 hari. Nah, overdue itu adalah keterlambatan ya. Jadi misalnya saya minjem uang ke bank, saya harus bayar tanggal 1 bulan Desember misalnya. Nah, ternyata saya nggak mampu bayar 1 Desember. Sampai 1 Januari itu berarti sudah 30 hari overdue saya. Ini Februari mungkin 28 ya, jadi 58 hari. 1 Maret, nah selama 3 bulan, jadi intinya selama 3 bulan saya belum bayar angsuran. Nah itu dianggap sebagai NPL ya, di atas 90 hari. Jadi saya nunggak 3 bulan, angsuran ke bank itu bisa dianggap bad debt atau NPL, non performing loan. Nah, ini dibagi dengan total loan, total kredit ya. Jadi kredit macet dibagi total kredit. Nah, itu hasilnya adalah NPL atau NPF ini. Sifatnya besar negatif ya. Ingat, NPL atau NPF adalah kredit yang tidak terbayar yang dapat merugikan bank. Nah, ini rumusnya di total ya, dari total misalnya kita punya nasabah ada 10.000. Nah, dari 10.000 itu yang nunggak lebih dari 3 bulan ada berapa? Sekian misalnya gitu ya. Total dananya berapa? Sekian. Total loan sekian. Kalau dibagi 3.000 dibagi 5,4 juta hasilnya 6,70. Jadi Bank PTDR memiliki NPL atau NPF sebesar 6,70. Nah, ini berarti Bank PTDR sebanyak 6,7% dana yang disalurkan itu tidak balik, tidak dapat dibayar oleh debitur atau nasabah. Ya, standarnya adalah 5%. Dengan demikian Bank PTDR harus memperhatikan NPL NPF yang ada ya. Nah, kalau kayak gini di atas 5%, ini kemungkinan besar akan ditegur oleh OJK nih. Kalau kondisi seperti ini, ada bank seperti ini ya, NPF-nya 6% itu bisa jadi dia sudah ditegur oleh OJK. Jadi istilahnya jadi kayak bank dalam pengawasan khusus seperti itu. Oke, sebenarnya ada pertanyaan? Ini referensinya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Pak. Cukup ya. Kalau tidak ada, kita tutup. Pak, mohon izin terkait absen, apakah sudah bisa Pak? Sudah bisa, sudah saya buka.
Oke, baik Pak. Oke, kita kalau ini nggak ada yang buka kamera ya. Ya, kalau foto-foto baru buka kamera. Ya, kita foto-foto dulu, teman-teman. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita cukupkan hari ini. Kita stop recordnya.